Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Supriyanto. Saya adalah dosen pada jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Program Studi Sarjana Terapan Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, bidang pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah yang saya ajarkan adalah Sistem Manajemen Penanganan Limbah dengan bobot 2 SKS, 1 SKS kegiatan perkuliahan dan 1 SKS kegiatan praktikum. Mata kuliah Sistem Manajemen Penanganan Limbah ini akan dilaksanakan di semester 4 pada program studi Sarjana Terapan Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Sistem Manajemen Limbah akan membahas tentang topik-topik jenis, karakteristik dan sumber limbah industri, bahaya limbah industri terhadap lingkungan, langkah-langkah dalam perancangan pengolahan limbah industri, aplikasi proses fisik, kimia, biologi dalam pengolahan limbah industri cair, limbah padat maupun limbah gas dalam industri pertanian. Mata kuliah ini mempunyai 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pelajaran pada sikap, mampu memecahkan permasalahan pengolahan limbah industri pertanian sebagai bahan baku yang mempunyai nilai jual lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat supaya dalam penerapan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, capaian pelajaran pada pengetahuan, mampu menciptakan produk penggunaan limbah padat ataupun cair yang dihasilkan oleh industri pertanian dan mengaplikasikan menjadi produk yang bermanfaat bagi industri itu sendiri menggunakan metode pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran pada keterampilan umum adalah mampu mengelola limbah cair dan padat melalui pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pengolahan limbah serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang manajemen pengolahan limbah industri pertanian. Dan capaian terakhir adalah keterampilan khusus, di mana mahasiswa mampu menentukan metode yang digunakan untuk mengolah limbah cair padat industri pertanian melalui supervisi dan penyelesaian masalah pengelolaan dalam bidang pengembangan produk agroindustri dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, lingkungan secara tepat dan terukur. Adapun beberapa pertemuan yang akan dibahas selama kegiatan pembelajaran selama 1 semester, yaitu pertemuan pertama dengan topik identifikasi sumber pencemaran limbah agroindustri dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengklasifikasikan tentang cara mengidentifikasikan sumber pencemaran limbah agroindustri. Pertemuan kedua dengan judul identifikasi sifat fisik limbah cair agroindustri dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu mengukur dan mengklasifikasikan terjadinya pencemaran dengan menentukan bahan pencemar fisik yang dihasilkan oleh limbah agroindustri. Pertemuan ketiga, 4, dan 5 berjudul identifikasi sifat kimia limbah cair agroindustri dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu mengukur dan mengklasifikasikan terjadinya pencemaran dengan menentukan tingkat pencemar kimia, chemical oxygen demand atau COD, amoniak, fosfor, biochemical oxygen demand, bahan organik, Fe, Pb, dan Cd. Pada minggu keempat akan dilakukan evaluasi pembelajaran kuis pertama, selain dari kegiatan yang tadi dilakukan. Pertemuan ke-6 dengan topik identifikasi sifat kimia limbah pada agroindustri dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengukur dan mengklasifikasikan limbah padat yang dihasilkan oleh agroindustri dengan mengidentifikasi limbah dengan pengujian C organik dan N total. Pertemuan ke-7 dengan topik pengolahan limbah metode koagulasi dengan sub CPMK, mahasiswa mampu merancang dan mengklasifikasikan limbah cair agroindustri untuk pengelolaan limbah cair secara koagulasi. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan evaluasi tertulis ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan 10 dengan topik pengolahan limbah secara anaerob dan fitoremediasi dengan sub CPMK, mahasiswa mampu merancang dan mengklasifikasikan limbah cair agroindustri untuk pengelolaan limbah cair secara anaerob sebagai sumber energi terbarukan dan pengolahan secara fitoremediasi. Pertemuan 11, 12, dan 13, pengolahan limbah kelapa sawit, karet, dan tebu dengan sub CPMK,
mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan pengolahan limbah cair dan limbah padat pada industri perkebunan kelapa sawit, karet, dan gula tebu. Pertemuan ke-14 dan 15, pengolahan limbah tapioka dan nanas dengan sub CPMK, mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan pengolahan limbah cair dan limbah padat industri tapioka dan nanas. Dan pada pertemuan ke-16 ini adalah merupakan pertemuan terakhir di mana pada saat ini akan dilakukan ujian evaluasi akhir atau disebut dengan ujian akhir semester yang terjadwal oleh bidang akademik Politeknik Negeri Lampung. Baik, selanjutnya adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pembelajaran delivery, kami menggunakan LMS Politeknik Negeri Lampung, buku panduan praktikum, dan studi kasus pada pengolahan limbah agroindustri. Selanjutnya adalah interaction, dengan melakukan diskusi selama proses pembelajaran dan praktikum serta melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, asesmen berdasarkan pada kontrak perkuliahan yang dilakukan pada awal perkuliahan, berdasarkan pada pembobotan mata kuliah. Adapun mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dengan 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum, di mana pembobotan pada perkuliahan itu adalah sebesar 50%, tugas terstruktur dibagi dalam tugas terstruktur 10%, kuis selama 2 kali 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Praktikum ini pembobotan sebesar 50%, terdiri dari aktivitas 10%, laporan 10%, hasil praktikum 10%, dan ujian akhir praktikum sebesar 20%. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah The Microbiology of Anaerobic Digester, Wiley Intersign tahun 2003 yang dibuat oleh Gerardi. Yang kedua adalah Biological Wastewater Treatment, Theory and Application, Marcel Dekker Inc. tahun 2000. Kemudian Sistem Teknologi Pengolahan Limbah Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, petunjuk praktis manajemen umum limbah ternak untuk kompos dan biogas, sistem pengolahan air limbah teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana, penyehatan udara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, the biogas from substance mixture of POM and manure using CSR bioreactor. Ini adalah jurnal yang kami terbitkan, saya dan tim, pada tahun 2017. Kemudian pengaruh penggunaan substrat pengomposan secara anaerob menggunakan tanah kosong kelapa sawit. Ini merupakan jurnal juga. Wastewater Treatment and Reuse, Metcalf and Eddy, tahun 2003. Panduan Praktis Biogas Penebar Swadaya, dibuat oleh Wahyu Nisri. Kemudian Metode Penelitian Air Usaha Nasional Surabaya Indonesia, tahun 2004. Kemudian petunjuk teknis pengolahan limbah cair dengan sistem Wastewater Treatment Garden atau WWG, Desember 2002. Berikut merupakan proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, hari ini kita masuk kuliah di minggu keempat dengan materi tentang karakteristik limbah agroindustri. Ya, jadi sudah kita pelajari kemarin di limbah agroindustri, terutama di Provinsi Lampung. Ini merupakan industri yang paling banyak. Karakteristik limbah agroindustri yang perlu diketahui, pertama, debit dan volume. Ya, debitnya berapa, volumenya berapa per hari. Ya, per hari itu berapa, gitu kan. Kemudian kandungan bahan pencemar. Kandungan bahan pencemar ini bisa jadi karena proses produksinya, ya, ataupun karena proses hasil pengujian, gitu kan. Karena juga banyak bahan-bahan kimia juga yang harus dibuang untuk pengujiannya, ya. Jadi itu. Kemudian frekuensi pembuangan, ya. Apakah dia secara kontinu terus-menerus atau dikumpulkan dulu baru diolah, gitu kan. Kalau dia sawit dia terus-menerus produksi langsung keluar. Kemudian industri tebu juga sama terus-menerus. Kalau dia karet, nah ini yang memang agak beda karena karet limbahnya ada yang bisa dibuat untuk digunakan kembali. Ya, di bulan lagi kalau misalkan udah jenuh baru dia bisa dibuang.
Kemudian, nah ada pengujian, ya pengujian nanti ini biasanya kita lakukan praktikum di minggu-minggu awal, ya. Yang pertama ada total solid atau total padatan, ya total padatan. Ini adalah kita akan melihat berapa besar padatan dalam 1 liter air atau miligram per liter satuannya. Kemudian total padatan terlarut atau total suspended solid, ya. Jadi ini adalah kalau dia total padatan, total solid itu kan semuanya ya. Kalau dia TSS, total padatan tersuspensi, dia total padatan. Jadi kalau kita air ngeliat masih ada yang ngambang-ngambang. Sering ya kalau air jenuh itu ada yang ngambang apa segala macam masih kelihatan dengan mata. Ini disebut dengan total suspended solid. Nah kemudian ada dissolved solid atau total dissolved solid ya. Dissolved solid itu seperti kalian melarutkan gula. Gula ya, gula setengah sendok dilarutkan dalam gelas, kita aduk, hilang. Tapi dia ada di dalamnya, nggak kelihatan. Ini dissolved yang terlarut. Nah ini contohnya seperti itu. Kemudian ada bau, ya. Bau itu cuma 2 pilihannya, berbau atau tidak berbau. Kemudian ada warna, ya. Warna ini satuannya platina kobalt, PTCO, ya. PTCO, platina kobalt. Nah, kemudian ada suhu, ya. Suhu, ya. Ini standar satuan derajat Celcius. Kemudian turbidity, tingkat kekeruhannya. Ya. Selanjutnya pengujian kimia. Kimia ini ada BOD, ya. Biochemical Oxygen Demand. Kemudian ada COD. Yang COD ini lebih konsen kepada jumlah bahan kimia yang merusak lingkungan, ya. Dari logam beratnya, dari bahan organiknya, gitu kan ya. Kemudian dari bahan-bahan lain ya, amoniak, fosfor, sulfat, gitu kan. Ini terakumulasi dalam COD. Biasanya kalau kita dapat sampel limbah diuji, yang pertama diminta biasanya COD-nya dulu. Pencemarannya tinggi atau tidak. Nah setelah dia dapat COD-nya, baru pencemaran tadi penyebabnya dari mana sih? Dari fosfor kah, dari amoniak kah, sulfur kah, atau beberapa baterai lainnya. Baru diuji secara spesifik. Tapi yang paling utama biasanya dari COD-nya dulu. Kemudian ada total oxygen demand. Total oksigen ini adalah total kebutuhan oksigen, gitu kan. Kemudian ada total organik karbon (TOC), ya. Ini kita untuk melihat berapa besar jumlah bahan organik di dalam limbah cair tadi, seberapa besar. Kemudian ada pH standar ya. Kalau pengujian pH ini untuk melihat tingkat keasaman si sampelnya tadi, gitu kan. Nah kemudian ada juga nitrogen. Kemudian turbidity. Ini indikator mutu buangan, ya. Jadi berkaitan dengan koloid atau sampel limbah yang pencemarannya itu terlihat oleh mata, atau lebih kepada estetikanya, jernih atau tidak jernih, gitu kan. Kalau dia semakin jernih, turbidity-nya semakin rendah. Kalau dia semakin keruh, turbidity-nya semakin tinggi. Ini terkait dengan. Kemudian ada BOD, ya, BOD. Ini adalah kebutuhan bahan organik secara biologis, artinya mikroorganismenya. Ketika dia bermetabolisme, butuhnya apa aja nih, oksigennya seberapa besar, seberapa banyak. Mencerminkan jumlah bahan organik yang terdegradasi di dalam limbah. Kemudian menentukan desain IPAL, ya. Desain IPAL-nya seperti apa. Jadi kalau kita mau bikin limbah pengolahan yang ada biogasnya, gitu kan, berarti BOD-nya harus tinggi, ya. BOD-nya harus tinggi. Mengukur frekuensi proses pengolahan limbah, menentukan baku mutu limbah, ya, baku mutu limbahnya berapa. Kelemahan, nah ini diperlukan prosesnya untuk sit bakteri yang aktif dan teradaptasi dengan limbah. Karena rata-rata bakteri di limbah itu, ya, sebenarnya udah ada, gitu kan. Saya dulu pernah riset juga dengan teman di Unila, gitu kan. Nah kami riset waktu itu
coba kita ambil bakteri dari kotoran sapi untuk degradasi limbah si kelapa sawit tadi gitu kan. Nah, setelah kita uji coba dapat seminggu, di hari awal tuh biogasnya emang ada gitu kan, aktif gitu kan. Nah, dapat seminggu, 2 minggu, lama-lama biogasnya nggak ada. Biogasnya nggak ada. Nah, setelah kita cek, ternyata pH-nya terlalu asam, sampai 4 sampai 5. Jadi bakteri itu sulit dia untuk bisa beradaptasi, berkembang biak karena posisinya pH-nya terlalu rendah, terlalu asam, gitu kan. Jadi bakteri pada mati. Gitu kan. Nanti kalau kalian nanti mau riset, diperhatikan dulu ya. Pertama kali mau riset tentang fitoremediasi tanaman, mau riset tentang degradasi limbah dengan mikroorganisme secara anaerob, cek dulu yang pertama pH-nya dulu. Diusahakan pada kondisi pH yang normal, baru kita aplikasikan bakterinya, ya, supaya nanti bisa bisa berjalan. Soalnya kalau dia nggak normal, sama fitoremediasi juga sama. Fitoremediasi itu kalau pH-nya masih asam, pasti tanamannya bakal mati. Ya, kita kan pakai eceng gondok, pakai teratai, kemudian pakai paku-pakuan. Nah, ini yang kita gunakan. Kalau memang dia nanti pH-nya terlalu asam, secara otomatis tanaman tadi mati. Ya, ini fitoremediasi. Kemudian chemical oxygen demand ini adalah terkait dengan jumlah oksigen kimianya, ya, bahan kimia yang bisa merusak lingkungan tadi. Kemudian nilai COD umumnya ya itu lebih besar daripada BOD. Secara standar rata-rata nilai COD itu sekitar 0,6 sampai 0,4 dari nilai si BOD itu 0,6 atau 0,4 dari nilai si COD, ya. Nilai seperti itu perbandingannya. Nah, kemudian total organik karbon ini pengujian dilakukan dengan menyuntikkan sejumlah sampel ke dalam furnace, ya. Jadi ditanur pada suhu temperatur 950 derajat Celcius. Kemudian untuk total oksigen demand juga sama. Ini menggunakan furnace juga, ya, katalis platinum. Ini pada suhu 900 derajat Celcius. Ini pas pengujiannya. Ini ya. Kemudian kontribusi industri dalam pencemaran minyak seberapa besar? Ya, kita cek industri minyak sawit itu 248,78% dari total produksi. Ini yang paling cukup tinggi juga gitu kan. Karakteristiknya COD, BOD, minyak dan lemak, penurunan DO dan daya serap makanan bagi biota perairan. Udah pasti ya kalau dia DO-nya turun, ikannya banyak yang mati karena dia nggak bisa bernapas juga gitu kan. Karena DO-nya rendah. Industri gula ini 500 sampai 600% dari total produksi. Yang karakteristiknya BOD, H2S sama pH. Penurunan DO bagi biota perairan. Bagaimana cara pengolahan limbah ya? Bagaimana cara pengolahan limbah yang ada di industri di Lampung? Pengolahan limbah yang ada di Lampung itu kebanyakan kita menggunakan sistem kolam atau ponding. Jadi pabrik belakangnya nanti ada kolam-kolam, ya, kolam-kolam gitu kan. Seperti itu. Menggunakan teknologi yang sederhana, biayanya cukup murah, kemudian cocok untuk agroindustri dengan beban COD lebih dari 3.000 mg per liter. Proses biologis dengan sistem ini dapat mengurangi BOD, COD hingga 90%. Jadi cukup tinggi juga. Membutuhkan tempat yang luas, waktu pengolahan cukup lama atau water treatment hidrolik WTH-nya. Ya, WTH-nya itu cukup lama. Kemudian daya tahan volume yang kolam kurang sehingga sering dilakukan pengangkatan endapan. Hal ini akan menambah biaya dan tenaga. Biasanya endapannya banyak, ngangkat lagi. Nah, ini memang jadi minusnya. Kemudian ini jenis kolamnya ada kolam pemisah minyak, ya, kolam ekualisasi. Ekualisasi ini adalah kolam penyeimbang, ya, penyeimbang. Jadi kalau misalkan yang di anaerobiknya itu terlalu tinggi, kan WTH-nya akan naik. Waktu treatment water treatment hidroliknya akan naik, gitu kan. Kalau dia bisa naik, maka target yang mau kita misalkan di ujung tadi BOD-nya, COD-nya 100 mg per liter, ini nggak akan tercapai. Makanya ada kolam ekualisasi untuk menyeimbangkan.
berapa debit yang keluar. Karena diproduksi terutama di tebu ini kan nggak tiap hari dia proses, ya, nggak tiap hari dia giling, gitu kan. Gilingnya itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi gilingnya mungkin sekitar 4 bulan, 6 bulan, yang 4 bulan, 4 bulan ya, 4 bulan gitu kan. Yang 8 bulan lainnya dia cuma pas masa penanaman tebu aja, gitu kan. Dia nggak tiap hari. Kemudian ada kolam anaerobik, ini yang risetnya cukup banyak dilakukan oleh para peneliti ya, karena di sini adalah sumber biogas, sumber energi ya, sumber energi yang ada di sini. Nah ini prosesnya di sini ya. Jadi ini kolamnya, nanti dia mengeluarkan gas, ada buih-buihnya gitu kan, fotonya. Jadi gasnya inilah yang digunakan sebut sebagai dengan biogas. Kedalamannya 2 sampai 3 meter, 3 meter, cukup dalam. Ini kolam fakultatif. Kolam fakultatif ini kolam antara anaerobik dan aerobik. Aerobik itu aerasi ya, dikasih oksigen. Nah, jadi kalau kolam itu di antara anaerobik, ini aerobiknya, di sini ada kolam lagi namanya kolam fakultatif. Fakultatif ini bisa aerobik, bisa anaerobik, bisa 2. Sampai sini ditanya dulu, silakan. Ya, silakan ada yang nanya. Belum ya? Untuk yang dibaca ini kan Pak, apa ada gitu yang bagian bahan kimia yang memang dari bahan cair itu yang nggak bisa diolah kembali, atau memang adanya dia itu memang bisa merusak lingkungan tapi nggak bisa diolah kembali. Kalau untuk agroindustri selama ini bisa semua diolah gitu kan. Tapi kalau yang kemarin yang tadi saya sebutkan industri kertas tadi ya, itu kan NaOH, CaCO3 gitu kan. Dia sebenarnya diolahnya nggak diolah sebagai apa namanya, dibuang ke sungai, tapi diendapkan dulu. Endapannya inilah yang digunakan sebagai pupuk, gitu kan. Diendapkan dulu yang NaOH-nya, CaCO3-nya gitu kan buat pemutih si kertasnya tadi. Nah ini, kalau yang agroindustri tadi kan kolam ya, kolam anaerobik, fakultatif, aerobik, fitoremediasi, kontrol gitu kan. Dia oke, langsung jalan. Yang ini nggak bisa. Yang tadi nggak bisa karena alkalinya sangat tinggi, makanya sangat tinggi. Jadi kalau yang di pabrik kertas tadi, pertama dia keluar, diturunkan pH-nya dulu, kemudian nanti dari sini baru dia diendapkan dulu, baru diambil di dekantasi ya. Larutan yang atasnya tadi di elektrokoagulasi istilahnya, yang bisa dilakukan di elektrokoagulasi. Nanti kan dia akan menggumpal ya, menggumpal. Sama kalau kita tawas itu fungsinya adalah menggumpal dia. Jadi bahan-bahan organik yang tadi nggak kelihatan, yang kelihatan tapi ngambang-ngambang gitu kan, dia akan bereaksi mengikat tawasnya tadi. Tawasnya tadi ketika dia mengikat semakin banyak, maka dia akan semakin berat, nanti akan turun. Nah, endapannya inilah yang kita ambil nanti dijadikan sebagai material bahan penambahan pupuk ya. Karena secara prinsip kan tanah itu kan rata-rata sifatnya kan asam gitu kan. Pemanfaatan seperti itu gitu kan. Tapi kalau real digunakan langsung ke kolamnya nggak ada ya. Nggak sama dengan yang agroindustri yang pada umumnya. Seperti itu. Yang lainnya silakan. Ya. Pak, apa saja Pak limbah yang berpotensi untuk dijadikan sumber listrik? Yang sumber listrik banyak ya, banyak. Kalau yang di Lampung itu yang punya Sungai Budi itu limbah cairnya ya. Sungai Budi itu tapioka, limbah cairnya digunakan sebagai listrik. Kemudian di tempatnya Pak Supar, tapioka juga itu juga limbah cairnya, GGF juga limbah cair tapioka. Kemudian dia biogas ya. Jadi limbah cairnya itu menghasilkan biogas, biogasnya digunakan untuk menggerakkan si generatornya tadi. Nah, generatornya ini generator khusus biogas gitu kan.
nanti menghasilkan listrik. Nah, kalau yang padat ini yang setahu saya itu yang di Gunung Madu. Jadi bagas si tebu tadi itu digunakan untuk pembakaran kettle. Ya, kettle uap. Nanti kettle uap ini digunakan menghasilkan uap untuk mendorong turbin. Nah, turbin inilah untuk menghasilkan energi listrik di Gunung Madu. Ini yang udah digunakan. Jadi sama kalau kita PLTU-nya Tarahan ya. PLTU Tarahan itu kan air laut dimurnikan, dimasak pakai batu bara ya. Kemudian dia menghasilkan uap, dorong turbin, menghasilkan listriknya kita gunakan sehari di sini gitu kan. Di Gunung Madu itu batu baranya tadi diganti sama bagas tebu tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada kolam aerobik. Proses terjadi pada kolam aerobik adalah proses aerobik ya. Jadi proses pengolahan limbah yang memerlukan oksigen atau pakai aerasi. Atau kalian kalau punya ikan, ada ikan koi, kemudian ikan apa? Gepi ya, di rumah gitu kan. Sering dikasih gelembung udara yang ngurut gitu kan. Nah, itu proses aerasi namanya. Jadi menambah oksigen pada si kolamnya tadi. Itu prinsipnya aja. Kedalaman kolam ini di bawah 1 meter terdapat biota air ya, ada ikan, ganggang dan lain-lainnya. Pada kolam ini tumbuh ganggang dan mikroba heterotrop. Metode pengadaan oksigen dapat dilakukan secara alami atau menggunakan aerator. Jadi yang alami itu biasanya pakai baling-baling. Kalau di tambak gudang itu ada baling-baling ya. Itu yang secara alami. Atau airnya tadi dipakai pompa, airnya tadi kita dorong lagi, kita balikan ke situ, tapi dia kayak air mancur gitu sekelilingnya. Jadi ada pipa dibolong-bolongin, kasih pompa, ini airnya ngalir sendiri. Ini yang disirkulasi ya, sirkulasi atau dikasih gelembung udara seperti itu. Kemudian untuk menjaga pH biasanya dilakukan penggunaan fitoremediasi ya. Jadi supaya pH-nya tidak terlalu basah, maka digunakan fitoremediasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan tanaman air. Ada eceng gondok, ada teratai, ya. Kemudian apalagi paku-pakuan, gitu kan. Nah, ini kenapa kok ada tanaman bisa di situ? Karena posisinya bahan organiknya banyak, ya. Fosfornya banyak, amoniaknya banyak. Kan itu berunsur hara buat tanaman. Nah, dia diserap oleh akar tanaman si ganggang, eceng gondok. Kemudian dari sini bisa tumbuh gitu kan ya. Setelah tumbuh kan dia jadi normal lagi airnya. Gitu kan. Tapi ingat, jangan terlalu berlebih. Gitu kan. Karena kalau dia berlebih, proses aerasi akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena airnya tadi, kolamnya seluas itu akan tertutup oleh ganggang tadi. Jadi pertumbuhannya harus dikendalikan. Gitu kan, paling enggak setengahnya tadi, kalau dia ada pembatasnya ya, kalau udah lewat setengah gitu kan, langsung dibersihkan lagi, dikurangi lagi gitu kan, banyak. Kalau enggak, ikannya banyak yang mati karena oksigennya berkurang. Ya, jadi ada indikator ikan yang peka, ya, ada ikan emas, ada ikan nila, jangan pakai ikan lele gitu kan, lele dicomberan juga hidup gitu kan, ya, resikonya tinggi. Oke, silakan, ada yang tanya lagi? Cukup? Atau tanya? Yang belakang paling? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.